Bagaimana jika suatu hari semua jalan di kota tempat tinggalmu menghilang? Tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, bahkan tidak ada lampu lalu lintas. Kedengarannya seperti mimpi atau mungkin bencana. Namun bagi penduduk Giethoorn di Belanda, kehidupan seperti itu adalah kenyataan sehari-hari. Giethoorn adalah sebuah desa kecil yang terletak di Provinsi Overijssel, Belanda. Desa ini sering dijuluki sebagai Venesia dari Belanda karena memiliki jaringan kanal yang sangat luas. Yang membuatnya berbeda dari hampir seluruh permukiman modern di dunia adalah fakta bahwa sebagian besar wilayah desa ini tidak memiliki jalan raya. Alih-alih menggunakan mobil, penduduk Giethoorn mengandalkan perahu kecil sebagai sarana transportasi utama. Mereka menggunakan perahu untuk pergi bekerja, berbelanja, mengantar anak sekolah, bahkan sekadar berkunjung ke rumah tetangga. Yang lebih menarik lagi, sebagian besar perahu di Giethoorn menggunakan mesin listrik yang hampir tidak mengeluarkan suara. Hal ini menciptakan suasana yang sangat tenang. Tidak ada suara klakson, tidak ada kemacetan. Yang terdengar hanyalah suara air, angin, dan burung. Rumah-rumah tradisional di desa ini banyak yang berusia lebih dari 200 tahun. Jembatan-jembatan kecil dari kayu menghubungkan setiap rumah dengan jalur pejalan kaki. Saat malam tiba, Giethoorn berubah menjadi pemandangan yang terlihat seperti negeri dongeng. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang untuk melihat bagaimana rasanya hidup di tempat tanpa jalan raya. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah manusia modern sebenarnya lebih bahagia tanpa kendaraan dan kebisingan kota? Bayangkan tinggal di sebuah tempat di mana suhu udara begitu panas hingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengubur rumahmu di bawah tanah. Kedengarannya mustahil, tetapi inilah kenyataan yang dihadapi penduduk Coober Pedy. Coober Pedy terletak di pedalaman Australia Selatan. Daerah ini terkenal sebagai salah satu wilayah paling panas dan paling kering di dunia. Pada musim panas, suhu dapat melampaui 45 derajat Celcius. Untuk mengatasi panas ekstrim tersebut, penduduk setempat mulai menggali rumah di bawah tanah sejak awal abad ke-20. Yang awalnya hanya solusi sederhana, lambat laun berkembang menjadi sebuah kota bawah tanah yang lengkap. Yang mengejutkan, kehidupan di bawah tanah ternyata jauh lebih nyaman daripada yang dibayangkan. Temperatur di dalam rumah tetap stabil sepanjang tahun tanpa memerlukan pendingin udara. Tidak hanya rumah, Coober Pedy juga memiliki gereja bawah tanah, hotel bawah tanah, museum bawah tanah, bahkan pusat perbelanjaan bawah tanah. Dari permukaan, kota ini terlihat seperti gurun kosong, namun di bawahnya terdapat kehidupan yang sangat aktif. Coober Pedy juga dikenal sebagai ibu kota opal dunia. Banyak penduduk yang bekerja sebagai penambang batu opal berharga. Tidak heran jika desa ini sering dijadikan lokasi syuting film-film bertema pasca apokaliptik karena pemandangannya yang sangat unik. Jika kamu berjalan di desa ini untuk pertama kalinya, kemungkinan besar kamu akan terus melihat ke atas. Bukan karena pemandangannya indah, tetapi karena kamu akan bertanya-tanya kapan batu raksasa di atas kepalamu akan jatuh. Setenil de las Bodegas merupakan salah satu desa paling unik di Spanyol. Selama ratusan tahun, penduduk memanfaatkan formasi batu alam raksasa sebagai bagian dari rumah mereka. Alih-alih menghancurkan batu-batu tersebut, masyarakat justru membangun rumah tepat di bawahnya. Batu berfungsi sebagai atap alami yang melindungi dari panas dan cuaca ekstrem. Berjalan di desa ini memberikan pengalaman yang sangat tidak biasa. Di beberapa jalan, langit hampir tidak terlihat karena tertutup batu raksasa yang menggantung tepat di atas kepala. Meski tampak berbahaya, formasi batu tersebut telah bertahan selama ribuan tahun. Bahkan hingga saat ini, ribuan wisatawan datang setiap tahun hanya untuk merasakan sensasi berjalan di bawah gunung. Setenil de las Bodegas membuktikan bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan. Namun pertanyaannya, apakah kamu cukup berani tinggal di rumah yang atapnya adalah sebuah gunung? Bayangkan kamu memasuki sebuah desa yang terlihat normal. Ada orang-orang duduk di halte, petani bekerja di ladang, dan anak-anak berada di sekolah. Namun setelah diamati lebih dekat, kamu menyadari satu hal yang mengerikan. Tidak satupun dari mereka adalah manusia. Selamat datang di Nagoro, sebuah desa kecil di Jepang yang mungkin menjadi salah satu tempat paling menyeramkan sekaligus paling menyedihkan di dunia. Dahulu, Nagoro adalah desa pegunungan yang ramai. Namun seperti banyak daerah pedesaan di Jepang, generasi mudanya mulai pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Perlahan namun pasti, populasi desa terus menurun. Rumah-rumah mulai kosong, sekolah ditutup, jalan-jalan menjadi sepi. Seorang penduduk bernama Tsukimi Ayano kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun.
Untuk mengatasi rasa kesepian, Sukimi mulai membuat boneka berukuran manusia yang menyerupai penduduk desa yang telah meninggal atau pindah. Awalnya hanya beberapa buah, namun seiring berjalannya waktu, jumlah boneka terus bertambah hingga mencapai ratusan. Hari ini, ketika kamu berjalan di Nagoro, kamu akan melihat boneka duduk di halte bus, memancing di sungai, bekerja di ladang, hingga menghadiri kelas di sekolah yang sudah lama ditutup. Yang paling mengejutkan adalah jumlah boneka kini jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang tinggal di desa tersebut. Beberapa pengunjung mengaku merasa merinding karena dari kejauhan boneka-boneka itu tampak seperti manusia sungguhan. Nagoro bukan hanya desa yang aneh, tempat ini adalah pengingat yang menyentuh tentang bagaimana sebuah komunitas perlahan menghilang di telan waktu. Berapa suhu terdingin yang pernah kamu rasakan? 0 derajat, -5. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada sebuah desa di mana suhu bisa mencapai -71 derajat Celcius? Itulah Oymyakon, salah satu tempat berpenghuni paling dingin di planet bumi. Terletak di wilayah Siberia, Rusia, Oymyakon memiliki populasi sekitar beberapa ratus penduduk yang memilih bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di dunia. Pada musim dingin, matahari hanya muncul selama beberapa jam setiap harinya. Udara sangat dingin sehingga napas manusia langsung berubah menjadi kristal es. Di sini, membiarkan kendaraan mati terlalu lama bisa berarti mesin akan membeku dan tidak dapat dinyalakan kembali. Kehidupan sehari-hari di Oymyakon sangat berbeda dari kebanyakan tempat di dunia. Tanah yang membeku permanen membuat pertanian hampir mustahil dilakukan. Karena itu, masyarakat setempat lebih banyak mengonsumsi daging dan ikan. Anak-anak tetap bersekolah meskipun suhu turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Bagi penduduk setempat, cuaca ekstrim bukanlah penghalang, melainkan bagian dari kehidupan. Di Oymyakon, ada eksperimen sederhana yang selalu membuat wisatawan kagum. Jika kamu melemparkan air panas ke udara, air tersebut bisa langsung berubah menjadi kristal es sebelum menyentuh tanah. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana alam menunjukkan betapa kecilnya manusia dibandingkan kekuatan lingkungan. Bayangkan jika seseorang mengambil satu kaleng cat biru raksasa dan menggunakannya untuk mewarnai seluruh kota. Mungkin terdengar mustahil, namun di pegunungan Maroko terdapat sebuah kota kecil yang benar-benar tampak seperti berasal dari dunia mimpi. Selamat datang di Chefchaouen, kota biru paling terkenal di dunia. Hampir setiap sudut kota ini dipenuhi berbagai gradasi warna biru. Rumah-rumah, tangga, pintu, tembok, hingga jalan-jalan kecil semuanya dicat dengan warna yang serupa. Hasilnya adalah pemandangan yang begitu unik sehingga banyak wisatawan merasa seperti sedang berjalan di dalam lukisan. Hingga saat ini, tidak ada kesepakatan pasti mengenai alasan mengapa Chefchaouen dicat biru. Beberapa sejarawan percaya tradisi ini dibawa oleh komunitas Yahudi yang menganggap warna biru melambangkan langit dan surga. Sementara itu, teori lain menyebutkan bahwa warna biru membantu mengusir nyamuk dan menjaga suhu kota tetap sejuk. Terlepas dari asal-usulnya, Chefchaouen telah berkembang menjadi salah satu destinasi paling terkenal di dunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang untuk merasakan pengalaman berjalan di lorong-lorong biru yang tampak seperti dunia fantasi. Namun bagi penduduk setempat, tempat ini bukan sekadar objek wisata. Ini adalah rumah, tradisi, dan identitas yang telah mereka pertahankan selama berabad-abad. Bagaimana jika rumah yang kamu tinggali bisa bergerak mengikuti arus air? Dan bagaimana jika seluruh desa tempat kamu tinggal sebenarnya tidak berada di daratan, melainkan mengapung di tengah danau? Hal yang terdengar seperti cerita fantasi ini ternyata benar-benar ada. Di perbatasan Peru dan Bolivia, tepat di Danau Titicaca, terdapat sebuah komunitas yang telah hidup di atas pulau terapung selama ratusan tahun. Masyarakat Uros dipercaya telah tinggal di kawasan ini selama berabad-abad. Menurut sejarah, mereka membangun pulau terapung sebagai bentuk perlindungan dari serangan suku lain. Dengan memanfaatkan tanaman air bernama totora, mereka menciptakan pulau-pulau buatan yang cukup kuat untuk menopang rumah, keluarga, bahkan seluruh komunitas. Yang luar biasa, teknologi sederhana ini berhasil bertahan hingga zaman modern. Proses pembuatan pulau ini sangat unik. Penduduk mengumpulkan akar tanaman totora yang mengapung secara alami lalu menyusunnya menjadi fondasi besar. Di atas fondasi tersebut, mereka menambahkan lapisan demi lapisan tanaman kering hingga membentuk permukaan yang cukup kokoh untuk dihuni. Namun ada satu masalah, tanaman akan membusuk seiring waktu. Itulah sebabnya penduduk harus terus menambahkan lapisan baru setiap beberapa minggu agar pulau mereka tidak tenggelam. Di desa terapung ini, hampir seluruh aktivitas dilakukan di atas air. Anak-anak bermain di atas pulau buatan. Orang tua memancing di danau. Bahkan transportasi utama mereka adalah perahu yang juga dibuat dari tanaman totora.
Meski kehidupan modern mulai masuk, masyarakat Uros masih mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Pertanyaannya, sanggupkah kamu hidup di sebuah rumah yang setiap hari bergerak mengikuti gelombang? Bayangkan kamu turun dari kapal dan langsung dikelilingi puluhan kucing dari segala arah. Tidak ada kerumunan manusia, tidak ada kendaraan, hanya kucing. Selamat datang di Aoshima, salah satu tempat paling unik di Jepang di mana populasi kucing jauh melebihi populasi manusia. Pada awalnya, kucing dibawa ke pulau ini untuk membantu mengendalikan populasi tikus yang mengganggu para nelayan. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah kucing terus bertambah, sementara jumlah penduduk manusia justru menurun. Banyak generasi muda meninggalkan pulau untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Hasilnya, kucing menjadi penghuni dominan di pulau kecil ini. Hari ini, jumlah penduduk manusia di Aoshima hanya tinggal belasan orang, sementara populasi kucing mencapai ratusan ekor. Kucing-kucing tersebut hidup bebas dan berkeliaran di seluruh pulau. Mereka tidur di jalan, berkumpul di pelabuhan, dan sering kali menyambut wisatawan yang datang. Bagi para pecinta kucing, tempat ini adalah surga. Namun bagi orang yang takut kucing, Aoshima mungkin merupakan mimpi buruk. Yang menarik, pulau ini tidak memiliki banyak fasilitas wisata modern. Para pengunjung datang bukan karena kemewahan, melainkan untuk menyaksikan fenomena langka, sebuah tempat di mana manusia bukan lagi spesies yang paling dominan. Bagaimana jika ada sebuah kota yang selama ratusan tahun berhasil bersembunyi dari dunia? Sebuah tempat yang begitu tersembunyi sehingga musuh-musuhnya bahkan kesulitan menemukan keberadaannya. Tempat itu benar-benar ada, dan namanya adalah Monemvasia. Monemvasia dibangun di atas sebuah batu raksasa yang muncul dari laut di wilayah Yunani. Dari kejauhan, tempat ini terlihat seperti tebing biasa. Namun di balik dinding batu tersebut, tersembunyi sebuah kota kuno yang telah bertahan selama berabad-abad. Nama Monemvasia sendiri berarti satu pintu masuk, karena kota ini hanya dapat diakses melalui satu jalur sempit. Memasuki Monemvasia seperti melakukan perjalanan ke masa lalu. Jalan-jalan sempit dari batu, rumah-rumah kuno, gereja berusia ratusan tahun, dan benteng pertahanan masih berdiri hingga sekarang. Selama berabad-abad, lokasi strategis ini membantu penduduk bertahan dari berbagai peperangan dan invasi. Hari ini, Monemvasia menjadi salah satu tempat paling indah dan paling unik di Yunani. Banyak wisatawan yang menyebutnya sebagai salah satu kota abad pertengahan paling menakjubkan di dunia. Namun yang membuat tempat ini begitu istimewa bukan hanya keindahannya, melainkan fakta bahwa selama ratusan tahun, manusia berhasil membangun dan mempertahankan kehidupan di tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni. Bagaimana jika seseorang meminta kamu mencari sebuah desa, tetapi kamu tidak bisa menemukannya karena rumah-rumahnya menyatu dengan alam? Itulah yang akan kamu rasakan ketika pertama kali melihat desa-desa tradisional di Islandia yang menggunakan rumah beratap rumput. Sekilas, rumah-rumah ini terlihat seperti bagian dari bukit. Namun siapa sangka, di balik hamparan rumput hijau tersebut terdapat kehidupan manusia yang telah bertahan selama ratusan tahun. Tradisi membangun rumah dengan atap rumput di Islandia telah ada sejak zaman bangsa Viking. Pada masa itu, kayu merupakan material yang sangat langka. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan apa yang tersedia di alam, yaitu tanah, batu, dan rumput. Tanpa mereka sadari, metode ini justru menghasilkan salah satu desain rumah paling efisien di dunia. Lapisan rumput tebal di atas rumah berfungsi sebagai isolator alami. Pada musim dingin, rumput membantu menjaga panas tetap berada di dalam rumah. Sebaliknya, pada musim panas, rumah tetap terasa sejuk. Dengan kata lain, masyarakat Islandia telah menggunakan konsep rumah hemat energi jauh sebelum teknologi modern ditemukan. Hingga saat ini, beberapa rumah rumput tradisional masih digunakan dan dirawat dengan baik. Berjalan di desa-desa ini terasa seperti kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Di tempat ini, manusia tidak mencoba menaklukkan alam. Mereka justru memilih hidup berdampingan dengannya. Bayangkan membuka jendela rumahmu setiap pagi dan melihat jurang sedalam puluhan meter tepat di bawah kakimu. Kedengarannya seperti mimpi buruk. Namun bagi penduduk Castelfollit de la Roca di Spanyol, pemandangan seperti itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Castelfollit de la Roca berdiri di atas tebing basalt hasil letusan gunung berapi ribuan tahun yang lalu. Tebing tersebut memiliki panjang lebih dari 1 kilometer dan menjulang puluhan meter di atas lembah. Dari kejauhan, desa ini terlihat seperti akan jatuh kapan saja. Namun kenyataannya, desa ini telah bertahan selama berabad-abad. Meskipun lokasinya tampak berbahaya, penduduk setempat berhasil membangun kehidupan yang stabil. Rumah-rumah batu didirikan sangat dekat dengan tepi jurang. Bahkan beberapa bangunan terlihat seolah-olah menggantung di atas kekosongan.
Yang membuat tempat ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa penduduknya telah tinggal di sini selama ratusan tahun tanpa meninggalkan desa mereka. Ketika matahari mulai terbenam, Castel Follit de la Roca berubah menjadi salah satu pemandangan paling dramatis di Eropa. Banyak fotografer dari seluruh dunia datang hanya untuk mengabadikan momen ini. Namun satu pertanyaan tetap muncul di benak semua pengunjung. Bagaimana mungkin manusia memutuskan untuk membangun rumah di tempat seperti ini? Pernahkah kamu membayangkan sebuah desa yang hampir setiap hari tertutup kabut tebal? Sebuah tempat di mana matahari terkadang hanya muncul beberapa jam, sementara sisanya diselimuti lautan awan. Di beberapa wilayah pegunungan terpencil di Tiongkok, pemandangan seperti ini bukanlah fenomena langka. Bahkan, banyak orang yang menyebutnya sebagai gerbang menuju dunia lain. Desa-desa pegunungan ini berada di ketinggian yang sangat ekstrim. Kombinasi suhu dingin, kelembapan tinggi, dan kondisi geografis tertentu menciptakan fenomena kabut yang hampir permanen. Dari kejauhan, rumah-rumah penduduk terlihat seperti melayang di atas awan. Ketika matahari terbit, cahaya keemasan yang menembus kabut menciptakan pemandangan yang sulit dipercaya. Bagi penduduk setempat, kabut bukanlah sesuatu yang aneh. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, mulai dari bertani, berdagang, hingga bersekolah. Namun bagi para pendatang, pengalaman berada di tempat ini terasa seperti memasuki dunia fantasi. Beberapa wisatawan bahkan mengaku kehilangan orientasi karena tebalnya kabut yang menutupi hampir seluruh pemandangan. Meski kehidupan di sini tidak mudah, desa-desa berkabut ini membuktikan bahwa keindahan terkadang lahir dari kondisi yang paling ekstrim. Dan mungkin inilah alasan mengapa tempat-tempat seperti ini selalu terlihat begitu magis. Bagaimana jika rumah yang kamu tinggali memiliki satu masalah besar? Rumah tersebut akan mencair. Terdengar mustahil, tetapi di wilayah Skandinavia, terdapat desa dan hotel yang dibangun hampir sepenuhnya dari es dan salju. Setiap musim dingin, para seniman dan arsitek mulai membangun berbagai struktur menggunakan ribuan ton es yang diambil dari sungai dan danau. Mereka menciptakan rumah, hotel, restoran, gereja, hingga karya seni yang seluruhnya terbuat dari es. Setiap detail dibuat dengan sangat teliti. Bahkan tempat tidur pun dibuat dari balok es yang dilapisi kulit hewan dan selimut khusus. Menghabiskan satu malam di desa es adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Suhu di dalam bangunan tetap berada di bawah titik beku. Namun yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa banyak wisatawan rela membayar mahal untuk merasakan pengalaman tersebut. Ketika malam tiba, cahaya yang dipantulkan oleh dinding es menciptakan suasana yang tampak seperti dunia dari film fiksi ilmiah. Bayangkan tinggal di sebuah desa di mana dinding rumahmu, meja makanmu, bahkan sebagian furnitur di sekitarmu dibuat dari garam. Kedengarannya mustahil. Namun di Bolivia, hal itu benar-benar terjadi. Di dekat kawasan garam terbesar di dunia, manusia berhasil membangun salah satu permukiman paling unik yang pernah ada. Di dekat Salar de Uyuni, hamparan garam terbesar di planet ini, masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam jumlah luar biasa. Dengan jutaan ton garam yang membentang sejauh mata memandang, penduduk mulai membangun berbagai struktur menggunakan balok-balok garam yang dipotong langsung dari permukaan tanah. Yang mengejutkan, tidak hanya dinding rumah yang terbuat dari garam. Beberapa bangunan memiliki lantai, kursi, meja, bahkan dekorasi yang dibuat menggunakan material yang sama. Ketika musim hujan datang, penduduk harus melakukan perawatan ekstra agar struktur bangunan tetap bertahan. Namun hingga saat ini, desa-desa di sekitar kawasan ini masih menjadi bukti bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang paling ekstrim sekalipun. Pada waktu tertentu dalam setahun, permukaan garam berubah menjadi cermin raksasa yang memantulkan langit dengan sempurna. Fenomena ini membuat tempat tersebut tampak seperti gerbang menuju dimensi lain. Bagaimana jika suara yang membangunkanmu setiap pagi bukanlah alarm, melainkan suara air terjun? Di beberapa wilayah Eropa, terdapat desa-desa yang berkembang di sekitar air terjun alami yang luar biasa. Dan pemandangannya terlihat seperti sesuatu yang keluar dari film fantasi. Selama ratusan tahun, masyarakat membangun kehidupan mereka berdampingan dengan kekuatan alam. Air terjun tidak hanya menjadi sumber air, tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan identitas masyarakat setempat. Setiap hari penduduk hidup dengan suara gemuruh air yang tidak pernah berhenti. Bagi wisatawan, tempat seperti ini terlihat seperti surga tersembunyi. Namun bagi penduduk setempat, pemandangan luar biasa tersebut hanyalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Dan mungkin itulah hal yang paling sulit dipercaya. Jika ada satu desa yang terlihat terlalu indah untuk menjadi nyata, mungkin itulah Hallstatt.
Terletak di antara pegunungan dan danau yang tenang, tempat ini dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu desa paling indah di dunia. Selama berabad-abad, penduduk Hallstatt hidup berdampingan dengan alam yang luar biasa indah. Rumah-rumah tradisional yang berdiri di tepi danau, pegunungan yang menjulang tinggi, dan suasana yang tenang menciptakan pemandangan yang hampir sempurna. Begitu indahnya desa ini, hingga sebuah replika berukuran penuh pernah dibangun di negara lain. Bagi jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, Hallstatt terlihat seperti negeri dongeng. Namun bagi penduduknya, tempat ini adalah rumah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mungkin itulah yang membuat Hallstatt menjadi salah satu desa paling istimewa di dunia. Sebuah tempat yang membuat banyak orang bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa membangun kehidupan di sana? Selamat datang di Meteora, salah satu keajaiban paling luar biasa yang pernah diciptakan manusia. Di wilayah Meteora, pilar-pilar batu raksasa menjulang tinggi dari permukaan bumi. Di atas batu-batu inilah, para biarawan membangun tempat tinggal dan biara berabad-abad yang lalu. Dari bawah, bangunan-bangunan tersebut terlihat seolah melayang di langit. Yang paling mengejutkan adalah cara mereka mencapai tempat ini. Selama ratusan tahun, satu-satunya akses menuju biara adalah menggunakan tali, jaring, dan keranjang yang ditarik secara manual. Bayangkan harus menggantung ratusan meter di udara hanya untuk pulang ke rumah. Meteora bukan hanya sebuah tempat. Ini adalah simbol keberanian, keyakinan, dan kemampuan manusia untuk bertahan di lingkungan yang tampaknya mustahil. Dan mungkin, dari semua desa aneh yang telah kita kunjungi hari ini, inilah bukti paling nyata bahwa tidak ada batas bagi kreativitas dan tekad manusia. Dari desa yang dipenuhi boneka, kota bawah tanah, pulau kucing, hingga biara yang berdiri di atas langit, dunia masih menyimpan begitu banyak tempat yang sulit dipercaya. Menurutmu, desa mana yang paling aneh dan paling ingin kamu kunjungi? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak misteri dan tempat luar biasa lainnya yang akan kita jelajahi bersama.